Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dewi Wahyuni, NIM C 2018 dari Stikes Aisyah Surakarta. Nah, di sini saya akan melakukan video yaitu memberikan pendidikan kepada pasien yang ingin melakukan KB IUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu KB IUD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Iya, Mbak. Dengan Ibu Pur ya? Ya, Suaminya atas nama Bapak Agus. ya, Rumahnya Magelang ya, Ibu ya? ya, Baik. Di sini Ibu ingin melakukan KB IUD dengan dokter ya, Ibu ya? ya. Nah, sebelum melakukan tindakan dengan dokter, di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang KB IUD, Ibu. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tentang KB IUD. Nah, KB IUD itu nanti bentuknya seperti ini kurang lebih ya, Ibu ya. Ya. Nah, KB IUD ini terbuat dari rangkaian plastik yang berisi tembaga dan benang. Nah, di dalam tembaga dan benang itu tadi mengandung hormon progestin. Nah, hormon progestin itu yang biasanya dihasilkan oleh perempuan-perempuan yang produktif gitu ya, Ibu ya. Nah, itu tadi pengertian dari KB IUD ya, Ibu ya. Nah, untuk jenis-jenis KB IUD itu ada banyak sekali, Bu. Seperti ini bentuknya. Tapi yang umum digunakan oleh ibu-ibu zaman sekarang itu hanya beberapa. Nah, yang sering digunakan oleh ibu-ibu atau dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya itu biasanya bentuknya seperti ini. Ada 3 macam. Nah, untuk yang pertama itu IUD-T. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya, Ibu ya. Ya. Mohon maaf sekali untuk contoh yang pertama tidak ada gambarnya, cuma ini kurang lebih seperti ini, cuma yang di KB tipe pertama ini tidak ada lengkukan seperti ini, Bu. Ya. Dan tembaganya itu terdapat di kedua lengan. Jadi di kedua lengan ini terdapat tembaga yang mengeluarkan hormon progestin tadi dan berada di badannya juga. Jadi semua itu dililiti oleh tembaga tadi. Ya. Nah, untuk yang kedua itu ada IUD Novate. Nah, bedanya dengan yang pertama tadi itu IUD Novate ini di kedua lengannya itu agak melengkung ke bawah ya, Ibu ya, seperti ini dan seperti ini. Nah, untuk yang IUD Novate ini di kedua lengannya itu tidak ada tembaga, jadi tembaganya itu cuma ada di badannya, Ibu. Ya. Tapi sama fungsinya sama dengan IUD yang pertama tadi. Nah, untuk yang ketiga itu ada IUD Mirena. Nah, IUD Mirena ini sama bentuknya kurang lebih sama yang kedua tadi, cuma bedanya di ujung lengannya ini ada semacam apa ya, Ibu ya? Ada semacam silinder yang mengelilingi lengan-lengan ini. Ya. Sama juga fungsinya untuk mengeluarkan hormon progestin. Nah, kalau tipe IUD yang ketiga ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui. Jadi digunakan oleh ibu-ibu yang habis melahirkan karena tidak menghambat pengeluaran ASI dari susu ibu. Nah, itu tadi jenis-jenis IUD ya, Ibu ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang umum digunakan itu ketiga tadi. Ya. Nah, untuk waktu pemasangan KB IUD itu biasanya dilakukan pada pasien yang sedang menstruasi atau setelah keguguran. Itu dipasangkan dengan IUD kalau pasiennya berkehendak, atau juga bisa kalau setelah melahirkan. Jadi pemasangan KB IUD itu harus pada saat rahim tidak produktif. Ya. Maksudnya tidak produktif, tidak dalam keadaan hamil. Hari ini Ibu menstruasi? Ya. Ya, kalau gitu nanti bisa dipasangkan oleh dokter KB IUD. Nah, untuk KB IUD itu perlu dikontrol, Ibu. Jadi setelah pemasangan KB IUD nanti kurang dari 1 bulan itu harus kontrol. 2 minggu sampai 1 bulan setelah pemasangan itu harus kontrol ke dokter. Apakah ada keluhan atau tidak? Apakah nanti benangnya mengganggu ibu saat berhubungan dengan suami atau tidak? Begitu. Nah, untuk
efek sampingnya itu cuma nanti ada mempengaruhi dari siklus menstruasi ibu, terus juga desminor bisa. Desminor itu nyeri sebelum menstruasi itu loh ibu. Nah untuk indikasinya itu digunakan oleh pasien dengan gangguan kardiovaskuler atau dengan gangguan peredaran darah, terus gangguan otot sama gangguan sistem reproduksi. Nah untuk indikasinya, kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan oleh wanita yang sedang hamil, terus ada infeksi, terus ada gangguan reproduksi. Seperti itu ibu kurang lebihnya dari KB IUD. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau gitu saya ini tadi penyampaian saya sudah selesai. Apakah sudah paham? Sudah. Jadi nanti setelah ini ibu akan melakukan KB IUD dengan dokter ya ibu ya. Tidak ada yang ditanyakan ya ibu ya. Jadi nanti untuk efek sampingnya, untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh dokter ya. Baik, kalau gitu sudah selesai ya ibu ya. Saya permisi dulu. Untuk selanjutnya saya nanti akan panggil ibu untuk pemasangan IUD ya. Terima kasih ya ibu ya. Assalamualaikum. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.